marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kepada Ibu Ernalida SPD MHum PhD, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Zahra. Bapak Ibu sekalian, selamat datang peserta webinar Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Tradisi Lisan atau ATL, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, dan IKA Alumni Bahasa Indonesia FKIP Unsri. Webinar ini dengan topik Menyusuri Khasanah Budaya Batanghari 9, Rabu 12 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Sofendi MA PhD, Dekan FKIP Universitas Sriwijaya yang kami banggakan, yang kami hormati para narasumber dan panitia. Yang pertama, Bapak Aufa Sarkomi SPMSC, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andos Ahmad Rapani Igama MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Yang kedua, yang kami hormati Ibu Dr. Prudentia MPSS, dosen Universitas Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Pusat. Yang selanjutnya yang kami banggakan, yang kami hormati, Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI, selamat datang Pak. Beliau adalah ulama dan dosen UIN Raden Fatah Palembang. Yang kami hormati Dr. Andes RM Ali Hanafiah, beliau adalah budayawan Palembang. Kemudian yang saya hormati Ketua ATL Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Suhardi Mukmin MHum, sekaligus sebagai Ketua Panitia dalam webinar ini. Berikutnya, narasumber Dr. Hajjah Izzah Zansukri MPD, beliau adalah dosen FKIP Unsri dan pemerhati budaya Sumatera. Yang kami hormati peserta yang telah hadir di webinar ini. Webinar ini adalah webinar kedua selama pandemi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa peserta berasal dari beberapa kota di Indonesia dan luar negeri, seperti Manado, Semarang, Jakarta, Ambon, Medan, Padang, Pekanbaru, Kalimantan Timur, Surabaya, Bengkulu, Sumsel, dan Arab Saudi. Yang saya banggakan panitia webinar yang telah bekerja keras sehingga acara ini bisa terlaksana pada hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan berkah kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam webinar ini secara virtual. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, acara webinar ini terlaksana atas dukungan yang luar biasa dari pimpinan FKIP Universitas Sriwijaya. Terima kasih Profesor Sofendi MH PhD dan kerja keras panitia dari webinar Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Tradisi Lisan ATL Pusat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, dan IKA Alumni Bahasa Indonesia FKIP Unsri. Dan kali ini dengan topik Menyusuri Khasanah Budaya Batanghari 9. Alhamdulillah juga pada hari ini tepat di bulan Agustus, semoga semangat merdeka membara dalam diri kita. Tentunya juga apa yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita, yaitu kampus merdeka. Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan panitia. Apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh panitia, karena sebagai koordinator program studi, pada hari ini saya bangga luar biasa atas terselenggaranya webinar yang kedua ini. Bapak Ibu sekalian, banyak persoalan yang dihadapi saat ini,
karena adanya COVID-19, termasuk permasalahan budaya dan sastra. Webinar ini dirancang sebagai upaya mengangkat sastra dan budaya lokal Sumatera Selatan dengan tema yang disebutkan tadi, dan mudah-mudahan nanti di dalam hal ini narasumber terima kasih sudah bersedia membagikan ilmunya pada hari ini. Pada kesempatan ini juga saya mohon kepada Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Profesor Sovendi MH PhD, untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Bapak dan Ibu, selamat mengikuti webinar. Semoga kita semua sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Mohon maaf jika dalam sambutan saya ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ernalida. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, sekarang kita dengarkan sambutan dari Ketua ATL Sumatera Selatan. Kepada Bapak Dr. Soehardi M. Hum, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kita rancang pada hari ini sudah masuk pada pembukaan acara. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada FKIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan acara ini. Selanjutnya, kami berbahagia karena peserta yang mendaftar dan sudah mulai bergabung pada saat ini berjumlah 305 orang yang di samping berasal dari daerah Sumatera Selatan juga berasal dari daerah lain di Indonesia dan bahkan ada yang dari Arab Saudi. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, dan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah mempercayakan kepada kami untuk menyelenggarakan acara ini. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah bersedia mengisi acara ini, yaitu Bapak Aufa Sarkomi SP MSc, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rapani Igama. Akan tetapi beliau menyatakan apabila selesai rapat dengan gubernur pada hari ini, beliau akan bergabung. Kemudian Dr. Podentia yang juga menyatakan bersedia, tetapi baru bisa bergabung insya Allah nanti pukul 11. Kemudian Kiai Haji Maulana Abdullah yang sudah bersama-sama kita, dan Dr. Andes RHM Ali Hanafia MSI juga sudah bergabung. Dan yang berikutnya yang sudah siap dengan tradisi maco haul dalam prosesi nimbang bunting itu Dr. Anda Iza Zen Supri. Dr. Iza Zen Supri ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada host kita, Dr. Zahra Alwi MPD,
dan moderator Ahmad Rizky Turama. Pada akhirnya saya berharap acara ini bisa berhasil dengan baik dan lancar, dan kepada Bapak Profesor Sopendi MA, kami minta kesediaan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian sambutan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soehardi. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, kita dengarkan sambutan Dekan FKIP UNSI sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Profesor Sopendi MA PhD, kami persilakan. Terima kasih Bu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unsri. Yang saya hormati Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unsri. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unsri. Dari Mem Erna. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Soehardi Mukmin M.Hum. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber. Pertama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan atau yang mewakili. Kemudian kedua, Dr. Pudentia MPSS selaku Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia yang juga dosen Universitas Indonesia. Selanjutnya Bapak Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI selaku ulama dan sekaligus dosen UIN Raden Fatah. Selanjutnya Bapak Dr. Andes RM Ali Hanafiah MSc sebagai budayawan Palembang. Dan narasumber terakhir Ibu Dr. Haja Iza Azad Sukri MPD sekaligus sebagai dosen FKIP Unsri. Yang juga saya hormati Bapak Ibu panitia webinar pada pagi ini dan juga tentunya Bapak Ibu peserta webinar pada pagi ini. Alhamdulillah, rencana program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk melaksanakan seminar secara online terlaksana pagi ini. Kemudian kedua, saya juga mengucapkan mohon maaf atas keterlambatan saya karena tadi harus ada acara di Palembang dan sesegera mungkin ke Indralaya. Saya beritahukan kepada Ibu Ernalida, rasanya tidak elok kalau saya mengikuti acara ini dari dalam mobil. Sebetulnya bisa saya ikuti dalam mobil, tapi tidak elok. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sangat menarik. Tema atau topik ini menyusuri Hazanah Budaya Batanghari 9 karena ini sangat langka diangkat secara nasional. Dan ini alhamdulillah pagi ini budaya ini diangkat secara nasional. Mudah-mudahan budaya Batanghari 9 ini bukan hanya di Sumatera Selatan tapi di beberapa provinsi di Sumatera adanya budaya ini. Nah, mudah-mudahan dengan webinar ini sekaligus memperkenalkan budaya Batanghari 9 dan juga menelaah manfaat dari budaya Batanghari 9 ini. Saya yakin narasumber yang ada pada webinar ini semuanya mumpuni, terutama ini para pakar tradisi lisan.
Pada kesempatan ini juga saya mengapresiasi sekali lagi kepada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unsri yang telah menyelenggarakan webinar ini. Mudah-mudahan webinar ini menghasilkan karya-karya yang bisa ditindaklanjuti oleh para dosen, para mahasiswa, dan masyarakat yang ada minimal di Sumatera Selatan. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan kepada semua peserta webinar ini, selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan sumbangsih saran dari Bapak Ibu semua akan memperkaya khasanah budaya Matahari 9 yang ada. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ini adalah satu kesempatan kita semua untuk menggali dan menambah khazanah kita tentang budaya Batanghari 9. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini, lebih kurang mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar bertema mensyukuri khazanah budaya Batanghari 9 secara resmi dibuka. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan webinar yang kita laksanakan pada hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa, kami persilakan kepada Pak Zaimuddin STHI MSc. Pak Zai. Silakan Pak Zai. Ya. Silakan Pak. Pak Zai. Suaranya Suaranya Pak Zai. Suaranya belum terdengar, Pak Zai. Sudah dengar? Ya, oke. Ya, bisa. Silakan Pak. Sudah Pak ya? Ya. Oke. Ya, sudah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Amin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Amin. Wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Amin. Wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna wal muslimina min afati dunya wa balaiha wa musibatiha wa fitnatiha wa min sa'i zulumati a'daina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wali ajdadina, wali jaddatina, wali abaina, wali ummahatina. Amin. Wali jamil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma tawwil umurana, wa sahhi ajsadana, wa hasin a'maluna, wa thabbit imanana, wa wasi arzaqana. Allahumma inna nas'aluka tamaman ni'mah wa dawamal afiyah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin SHMSI. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi selesai acara pembukaan kita. Selanjutnya kegiatan webinar akan dipandu oleh moderator kita Ahmad Rizky Turama SPD MA, dosen FKIP Universitas Sriwijaya. Selamat melaksanakan webinar kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir dan yang sudah mendaftar. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber. Terima kasih kepada Bu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah bisa memulai materi dan ini sesuatu yang luar biasa karena benar-benar sesuai dengan rundown acara. Jadi kalau di rundown acara yang saya pegang ini ada pukul 10.35 itu sudah dimulai. Juga saya ucapkan selamat datang kepada 103 peserta yang sudah bergabung di webinar hari ini. Saya juga mengingatkan lagi sebelumnya untuk seluruh peserta dibagikan oleh panitia di kolom chat yang ada di link Zoom kita ini. Jangan lupa untuk mengisi itu. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak akan berlama-lama. Kita langsung saja untuk mendengarkan materi yang akan diberikan oleh para pemateri kita pada hari ini. Saya juga merasa tidak perlu lagi untuk memperkenalkan secara lebih detail karena ini semuanya tokoh-tokoh yang sudah dikenal, yang seharusnya kita sudah tahu bersama. Untuk pembicara pertama, hari ini kesempatan akan diberikan kepada Bapak Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI. Beliau adalah ulama dan juga sekaligus berprofesi sebagai dosen yang mengajar di Universitas Islam Raden Fatah, Palembang. Baik, kepada Bapak Kiai Haji Mal'an Abdullah, kami persilakan. Waktunya sekitar 10-15 menit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara webinar ini. Kalau kita ingin menghubungkan budaya masyarakat dengan keyakinan keagamaan mereka, mungkin perlu kita sekadar mengulang bahwa arti penting agama dalam budaya dan perilaku masyarakat akan sangat signifikan kalau dia bisa menjadi bagian yang inti dari worldview, pandangan dunia mereka, dan pada sisi yang lain etos atau sistem nilai yang mereka anut. Kalau berangkat dari sisi ini, maka baik sisi kognitif maupun sisi evaluatif memungkinkan kita melihat persoalan budaya dari sisi agama ini secara lebih mendasar, dan bertolak dari sisi inilah saya ingin menyampaikan pandangan pada kesempatan yang sangat berharga ini. Sebetulnya kalau kita kaitkan antara Islam dengan negeri Batanghari 9 ini, kapan kira-kira Islam itu bisa dipandang sudah mulai dominan mempengaruhi kehidupan masyarakat kita? Saya melihat momen yang sangat penting itu mulai muncul pada abad ke-14.
ketika sejarah Melayu, Sulalatus Salatin memperkenalkan tokoh Demang Lebar Daun. Memang agak sulit memahami sejarah Melayu, karena dia adalah sastra sejarah yang di dalamnya ada tokoh-tokoh yang bersifat andaian, fiksi, tetapi juga ada tokoh-tokoh yang memang historis. Demang Lebar Daun adalah tokoh historis. Dan momen terpenting yang mestinya kita lihat adalah ketika dia bisa meminta tokoh Sang Sapurba, tokoh andaian ini, untuk menandatangani atau menyetujui maklumat mengenai apa yang disebut sebagai kontrak sosial dalam teori modern. Ini adalah fenomena baru dalam sejarah dunia Melayu. Sebelum itu tidak ada sama sekali indikasi adanya momen kontrak sosial seperti ini. Dan sekarang itu dipelajari secara serius sehingga kemudian bagian ini dari sejarah Melayu disebut sebagai prasasti Bukit Siguntang. Ini yang mungkin kita perlu pelajari lebih lanjut, tetapi yang saya ingin kita semua memperhatikan kemampuan Demang Lebar Daun mengetengahkan semacam kontrak sosial itu merupakan indikasi bahwa kekuatan masyarakat Muslim di Palembang sudah sangat kentara, sehingga kemudian itu mungkin dilakukan. Dan itu kalau kita simak sejarah Melayu, momennya adalah pertengahan abad ke-14. Tetapi harus kita akui bahwa ini adalah gejala di perkotaan Palembang. Gejala di daerah yang disebut Lebar Daun, yang bagi saya menunjukkan bahwa dia adalah simbol yang berbeda dari Bukit Siguntang. Lebar Daun adalah tempat yang bisa kita duga sebagai berasal pertama kali komunitas Muslim yang kuat di negeri Palembang, dalam hal ini di Bandar Palembang. Ini sayangnya tidak bisa berlanjut karena kemudian para Meswara harus terusir dari Palembang karena serangan dari Majapahit, walaupun kemudian tokoh Palembang ini sesuai dengan kajian dari Profesor Nagib Alatas mampu mengembangkan negeri Malaka, dan ketika itu kalau kita baca warna budaya Palembang, budaya tinggi Palembang terlihat ketika para Meswara kemudian mendirikan Malaka. Saya ingin lanjut mengenai fase berikutnya. Yang sangat penting adalah ketika Palembang berada di bawah Aryo Dila atau yang semula bernama Aryo Dama. Ketika dia menjadi Islam, itu ternyata kemudian kita sudah bisa menemukan proses Islamisasi berlangsung bukan hanya di Palembang, tapi sudah mulai ke daerah huluan. Dalam hal ini daerah aliran Sungai Ogan dan aliran Sungai Komering. Dan harus kita catat juga bahwa menurut sejarah Lampung, tokoh yang paling awal mengislamkan Lampung itu, yang makamnya ada di Pagar Dewa, adalah tokoh yang berasal dari negeri Palembang pada masa
Aryodhila. Jadi Islamisasi sudah mulai pada saat Aryodhila ini keluar wilayah Palembang. Dan nanti ketika Raden Fata berada di sini, yaitu pada awal abad ke-16, Islamisasi menempuh jalur Batanghari yang lain lagi, yaitu Lematang. Dan ini semua kemudian memungkinkan kita mempelajari bagaimana budaya masyarakat bisa pelan-pelan diwarnai secara pasti melalui kehadiran agama ini yang dibawa oleh para ulama penyiar Islam. Saya ingin beralih kepada topik yang berikutnya, yaitu bahwa kita menemukan ada naskah Kahas yang bercerita tentang Islamisasi di Muara Enim yang sangat penting untuk kita telaah secara serius. Karena di situ kita bisa melihat bagaimana cara para ulama dulu itu, penyiar Islam awal, melakukan proses Islamisasi itu dengan sangat terarah, karena tujuannya bukan semata-mata untuk mengajak masyarakat di tempat yang bersangkutan untuk mengucap 2 kalimat syahadat, tetapi juga untuk membawa mereka ke tahap perkembangan budaya yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di dalam Bebul Karang Enim, naskah Kahas yang saya maksudkan, kita bisa melihat bahwa ternyata Muara Enim itu dirintis oleh penyiar Islam yang bernama Syekh Jalaluddin bersama dengan rekan-rekannya, yaitu Ahmad Muhammad, Yusuf Ibrahim, dan kemudian ada tokoh yang datang bersama dengan Raden Fata, yaitu Ja'far Shadiq yang kita kenal sebagai Sunan Kudus, ya. Ini ketika mereka membangun Muara Enim itu, mula-mula mereka mencari siapa sebetulnya penguasa di tempat itu. Ternyata tidak ada kekuasaan di situ, gitu kan. Kemudian mereka mencari murid sebanyak 40 orang untuk dibina dan berdiam di tempat itu. Inilah cakal bakal Muara Enim, dan yang menarik itu, ternyata murid-murid ini sebelumnya adalah orang yang belum pernah hidup menetap. Jadi masih masuk dalam kategori food gatherers. Nah, mereka diajar untuk hidup menetap, mendirikan pemukiman, kemudian bercocok tanam, adalah berkat jasa 4 orang penyiar Islam awal ini, ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Dan menarik misalnya, jumlahnya mengapa 40 orang, sehingga disebut patang puluh bubung itu. Harus minimal 40. Ini kita bisa lihat ada hubungannya dengan ketentuan fikih dalam mazhab Syafi'i bahwa orang baru berkewajiban melaksanakan sholat Jumat kalau minimal di tempat itu ada 40 orang penduduk pemukim tetap. Jadi sejak awal sudah ada proses yang terarah yang dilakukan oleh para penyiar Islam untuk memungkinkan kehidupan budaya masyarakat kita naik. Dari sebelumnya hanya pengumpul makanan, tidak punya pemukiman tetap, tetapi setelah hadir para penyiar Islam awal ini, mereka naik kepada jenjang kehidupan budaya yang lebih tinggi, dan itu semua kemudian bisa berlanjut terus karena kita bisa temukan mereka juga mendidik kader untuk melanjutkan pekerjaan rintisan mereka
dalam kaitan dengan Islamisasi itu. Karena itu bagi saya webinar ini sangat penting karena kita bisa menelusuri jejak Islam melalui proses dakwah yang pada era itu memang tentu melalui aliran sungai yang bisa kita lihat kemudian ada di tempat-tempat lain, bukan hanya ini, tetapi semuanya itu tentu kemudian terus berlanjut karena ada usaha serius seperti yang sejak awal ditanamkan itu tadi. Saya kira dalam keterbatasan waktu ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Haji Malan Abdullah MHI. Di beberapa hal yang saya catat itu intinya sejarah persebaran Islam dan Islamisasi di kota Palembang dan sekitarnya yang dilakukan oleh nama-nama yang selama ini kita kenal sebagai nama daerah di Palembang. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang sebelumnya hanya mengenal Aryo Dila itu cuma nama tempat, Demang Lebar Daun itu cuma nama jalan, tapi lewat pertemuan kali ini kita tahu ada sejarahnya di dalam situ dan itu adalah nama-nama tokoh dan juga periode kepemimpinan Islam. Baiklah, kita masuk ke pembicara yang berikutnya. Beliau adalah seorang budayawan. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Raden Muhammad Ali Hanafiah, MSI, yang akan menyampaikan topiknya simbol dan makna upacara adat Sumatera Selatan. Kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Ali Hanafiah MSI, kami persilakan. 10-15 menit, Bapak. Bang Amin ini MSI. Ide? Silakan Yai. Ya. Silakan. Halo. Halo. Ya, Pak. Dipersilakan untuk menyampaikan. Iya, Pak. Terdengar jelas, Pak, suaranya, Pak. Dipersilakan untuk menyampaikan materi, Pak. Halo. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Sudah terdengar, Pak, suaranya, Pak. Enggak. Halo. Ada sedikit kendala teknis. Ya, sudah jelas Bang Amin. Sudah jelas ya? Ya, sudah. Oke. Mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat bertemu walaupun melalui media sosial barangkali. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam menuju alam cahaya yang benderang. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita akan mendapatkan syafaat dan manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tap-tap Tanjung Atap, Belaulu Tanjung Batu. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena tidak bisa menyebut nama Bapak Ibu satu persatu. Hari ini kita akan bicara masalah budaya yang ada di sepanjang aliran Batanghari 9. Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan itu mempunyai sejarah yang panjang dari adanya Kerajaan Sriwijaya sampai Palembang mengalami satu kekosongan, kemudian datang priayi dari Demak, kemudian berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam yang didirikan oleh Susunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Dari perjalanan panjang sejarah kota Palembang
tinggalan-tinggalan yang sampai saat ini masih dapat kita saksikan, seperti bangunan-bangunan bersejarah, kemudian ada kesenian, ada bahasa, ada piranti saji, bahkan ada upacara-upacara adat yang sampai saat ini masih melekat pada masyarakat Kota Palembang yang terus mengalir ke daerah-daerah di Sumatera Selatan. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan pada pagi hari ini. Ada beberapa alat komunikasi sebetulnya di Palembang itu. Yang pertama, kita punya tepak. Simbol tepak ini seperti ini. Ini tepak. Kelihatan barangkali tepak. Tepak ini merupakan salah satu alat komunikasi, khususnya bagi wong Palembang ke acara lamaran atau pada acara madik untuk mencari calon istri bagi anak bujangnya. Di tepak itu ada pinang, ada gambir, ada kapur, ada yang sirih dan lain sebagainya. Jika barang-barang ini disatukan, maka tidak kelihatan lagi mana gambir, mana kapur, mana pinang, dan mana sirih. Yang hanya terlihat adalah warna merah yang keluar dari mulut orang yang menyirih itu sendiri, atau menurut wong Palembang itu nginang. Nah, ini pertanda bahwa ada yang menyatukan di sana, Kemudian ada lagi alat komunikasi yang namanya tetawa. Tetawa itu seperti ini. Ini tetawa. Ketika kita belum mempunyai pengeras suara seperti sekarang ini tetawa ini ditabuh untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa besok pagi ada kegiatan apa di kantor kepala kampung atau di kantor lurah. Ada kegiatan apa, baik untuk ibu-ibu maupun bapak-bapaknya. Apakah itu mau misalnya pengobatan gratis dan lain sebagainya. Ketika kita belum mempunyai alat komunikasi secanggih sekarang ini. Kemudian alat komunikasi yang lainnya, ada garu. Ada garu seperti ini. Ini garu. Kita sekarang sedang bicara masalah budaya. Garu ini, alat komunikasi, selain dari garu itu berfungsi sendiri sebagai pengharum ruangan, dan garu ini berfungsi sebagai alat komunikasi ketika upacara, satu ritual sudah dimulai pada ruang depan, atau katakanlah kalau di rumah limas, itu di ruang gegajah, itu maka asap daripada gaharu ini sendiri akan sampai ke belakang pada ibu-ibu. Nah, di sana ibu-ibu ketika menghirup suara daripada gaharu ini sendiri, ibu-ibu sudah berpikir, oh di depan sana bapak-bapak sudah mulai kegiatan acaranya. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, pada ritual-ritual tertentu, hampir seluruh aliran Sungai Musi dengan batang hari 9-nya, kita tidak pernah meninggalkan, yaitu ada yang namanya kembang 7 warna. Kembang 7 warna ini. Kembang 7 warna ini apakah itu untuk cacapan, apakah itu untuk mandi simburan, atau nanti untuk misalnya upacara nimbang gunting seperti nanti akan dipaparkan oleh Ibu Iza. Kembang ini ada 7 macam kembang. Ada mawar, ada melati antil, ada kenango, ada kaca piring, ada irisan bunga pandan di sini. Menyatu dia dengan masing-masing membawa harumnya bunga itu sendiri. Ada 7, artinya ada 7 keharuman di sana. Tapi ketika datang yang namanya jeruk purut seperti ini, ketika datang jeruk purut seperti ini, maka semua kewangian itu akan hilang, kekuatan 7 itu akan hilang oleh kekuatan 1. Ini apa maknanya? Ketika kita di dunia ini
dengan misalnya dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, dengan kepintaran kita dan lain sebagainya yang kita punya, ketika Tuhan berkehendak lain dengan kita, maka tidak dapat kita artinya berbuat apa lagi. Sama itu tadi disimbolkan pada misalnya itu. Ketika datang jeruk purut, maka wangi dari 7 bunga tadi tidak berarti apa-apa. Nah, ini itu simbol, artinya ada beberapa simbol pada upacara-upacara adat tertentu di Kota Palembang ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dulu di Palembang ini sendiri itu misalnya di sungai. Di sungai itu yang sekarang menjadi ikan hias itu wong Palembang nyebutnya iwak tangkelso atau ikan arawarna. Ikan arawarna itu di Palembang ini banyak. Tapi sekarang di sepanjang aliran Sungai Musi ini tidak ada lagi namanya ikan arawarna. Ini dapat dibuktikan bahwa wong Palembang kodong sajinya itu dibuat dari sisik ikan arawarna seperti ini. Artinya ikan itu banyak di sini. Kemudian artinya lingkungan itu terjaga. Lingkungan itu masih terjaga di Palembang. Terbukti dari ini. Saya ini tinggalan ibu saya, ini tinggalan dari ibunya ibu saya, tinggalan lagi dari ibunya ibu saya. Nah, ini sudah berapa keturunan kita. Artinya dulu lingkungan itu betapa orang-orang menjaga lingkungan. Sekarang jangan lagi misalnya anaknya, telurnya pun habis ikan-ikan itu. Dihantam oleh manusia dengan strum. Nah, ini. Kemudian pada seperti misalnya pada upacara-upacara tertentu, katakanlah upacara-upacara madik misalnya. Ada hal-hal yang disembunyikan. Itu biasanya madik itu atau lamaran itu wong Palembang bawa misalnya ini, bawa sangke atau tenong seperti ini. Nah, ini tidak terbuka seperti ini, dia ditutup, dibungkus dengan kain batik. Tidak kelihatan kan apa yang ada di dalamnya. Nah, artinya di sana ada misalnya ada tidak ria, supaya tidak takabur dan lain sebagainya. Serta yang saya hormati, banyak di Palembang itu sendiri ketika kalau kita mau bicara misalnya simbol-simbol pada ritual-ritual tertentu. Seperti misalnya ada kris. Kita ada kris. Kris ini sebagai pelengkap busana adat, selain dari sebagai pelengkap busana adat, sebagai pelengkap persyaratan seorang sultan naik tahta, kris ini juga ada ritual yang namanya di Palembang itu acara nganter keris. Ketika pada misalnya hari Rabu atau hari Kamis itu terjadi upacara akad nikah, maka malam harinya itu ada upacara yang namanya nganter keris sebagai pengganti daripada mempelai pria. Artinya keris ini tidak saja sebagai pelengkap busana adat. Nah, ini keris seperti ini, seperti yang saya tunjukkan ini. Bapak Ibu sekalian, pada saatnya nanti ini kita akan dengarkan bersama bahwa Ibu Iza ini akan bicara masalah Macehol pada upacara nimbang bunting atau upacara 7 bulanan. Biasanya wong Palembang itu pada upacara itu ini makannya makanan tertentu. Saya akan bicara masalah simbol dan maknanya. Ini barangkali entah kelihatan atau tidak. Ini saya sengaja memang saya siapkan. Tadi saya sudah bicara sama Ibu Iza, kalau nak nyicip dia turi. Jadi di sini makanannya tidak makanan biasa pada upacara nanti yang akan dibicarakan oleh Ibu Iza. Ini ada makanan tertentu, ada ketan kunyit, itu warnanya kuning. Ini ada udang, ada di sana ada ikan gabus yang disebut wong Palembang iwak delek goreng, ada timun, ada nanas, dan ada wong Palembang nyebut ini gandum. Uji bahasa Indonesianya kucai. Nah, dari hidangan yang disajikan ini makannya tidak memakai sendok atau garpu, tapi makan tangan sebagaimana sunnah Rasul.
makannya pakai kobokan, cuci tangan, makannya pakai tangan, nah, artinya. Kemudian daripada itu, maka kalau kita lihat misalnya ada ikan gabus misalnya. Ikan gabus itu gizinya itu bukan main. Jadi ketika misalnya orang dari pas operasi itu biasanya disuruh makan ikan gabus. Kemudian ada udang, ada misalnya nanas. Nanas itu ya kita tahu bahwa nanas itu untuk mengurangi kolesterol. Ada timun, kemudian ada yang namanya gando atau kucai. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, masih banyak upacara-upacara lain di Kota Palembang ini. Seperti misalnya pada upacara nguntingken atau yang disebut dengan sebutan populer itu akikah, peresmian pemberian nama atau walimatus tasmiyah di Palembang ini. Itu menggunakan alat-alat tertentu, perangkat-perangkat adat tertentu, seperti katakanlah singep. Itu saya lupa tadi singep, bahwa singep itu adalah penutup badan daripada bayi yang akan kita resmikan namanya. Di singep itu biasanya ada tulisan-tulisan Arab tertentu yang disebut wong Palembang wahpak. Nah, ini diyakini bahwa anak-anak kecil itu biasanya rentan dengan ini, dengan apa? Dengan makhluk-makhluk halus biasanya. Maka orang Palembang mengantisipasinya itu melalui artinya tulisan-tulisan tertentu yang dituliskan pada yang disebut singep itu sebagai badan daripada bayi yang akan diresmikan namanya. Itu tadi Bapak Ibu sekalian peserta seminar yang saya hormati, bahwa kita sedang bicara masalah budaya. Nah, saya tidak tahu ini panitia menyiapkan ruang pertanyaan atau tidak. Ini saya tidak tahu. Ini saya kembalikan lagi kepada panitia. Ada Pak, ada Pak. Apakah nanti. memang kita punya waktu untuk tanya jawab atau tidak? Ini. Gimana panitia tuh? Ada Pak, nanti akan diberikan waktu untuk tanya jawab setelah semua pemateri. Nanti ada waktunya untuk tanya jawab. Kemudian. Halo? Nanti ada waktu tanya jawab, Mang Amin. Oke, ya. Ada waktu tanya Silakan, jawab. barangkali kalau mau tanya jawab, kita mulai saja sudah bisa. Terakhir, bagian terakhir waktunya setelah Oh, di terakhir ya? Ah, di ya. terakhir. Ini, ya oke. Di terakhir. Di sisi terakhir ya? Ya, boleh. Barangkali ini dulu yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya silakan nanti pada saatnya kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Artinya mudah-mudahan apa yang menjadi misalnya permasalahan bagi kita semua, khususnya di kebudayaan Palembang ini sendiri, akan Malah dijawab. suka dibetulin dulu. Nah, sekali lagi Iya, saya betul yang sampaikan Anda terima kasih ngomong kepada dari panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kalau ada duit suku kecap muat cuko, kalau ada salah dan hilap minta maaf, minta syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali Hanafiah yang sudah bukan hanya menyiapkan materi beliau ini, tapi juga menyiapkan peraganya. Jadi kita tidak hanya disebutkan saja yang mana yang namanya tepa, tapi semuanya tadi disiapkan oleh Pak Ali Hanafiah. Terima kasih Pak. Jadi kita mengingat kembali budaya-budaya dan simbol-simbol yang ada di tradisi Kota Palembang. Bapak dan Ibu peserta seminar juga telah bergabung bersama kita Ibu Pudentia MPSS. Beliau adalah Ketua Asosiasi Tradisi Lisan. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi dengan judul mengangkat tradisi lisan sebagai aset wisata daerah. Bu Pudentia, bisa dengar Bu Pudentia?
Halo, kalau boleh Mas, boleh Halo, saya nanti ya, Bu. setelah Bu Iza. Ya. Saya duduk dengar dulu Oh. lah, saya baru masuk soalnya. Oh, baik Bu. Ya, ya nggak apa-apa. Saya monggo, Oke, siap, Bu. silakan. Terima kasih. Baik, kita lanjut dulu berarti Bu ya. Nggih, monggo. Siap Bu. Siap Bu. Ya, kita lanjut ke Ibu Iza. Nah, kalau ini sudah tidak asing lagi, apalagi sebagian besar kalau saya lihat di daftar hadir itu dari 106 orang yang sekarang online, ini sebagian besar mahasiswa. Jadi beberapa juga alumni. Kalau alumni dan mahasiswa tidak perlu lagi diperkenalkan siapa Bu Iza. Sudah kenal sendiri. Dan karena itu silakan langsung saja Ibu Iza untuk menyampaikan materi Ibu yang berjudul tradisi Macohol dalam prosesi nimbang bunting. Ini juga sudah disebut oleh Pak Alia Nafiah tadi sedikit ya Bu. Silakan Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Ada suaranya? Ada Bu. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi minum jus pepaya, belinya di Talang Betutu. Sambutlah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan moderator yang terhormat, untuk menghemat waktu langsung saja saya membawakan sekelumit hasil penelitian saya. Salah satu narasumbernya Mang Amin tadi, Pak Ali Hanafiah, mengenai nimbang bunting dan macohol. Yang pertama bahwa tidak banyak orang yang tahu tentang dan tertarik dengan macohol dan nimbang bunting ini. Dan terus slide-nya terus. Mengapa harus dibudayakan? Karena dahulu ibadat itu jadi adat, maka kita mestinya memelihara ibadat ini sehingga ibadat bisa dilanjutkan dan adat juga bisa tetap hidup. Lalu pesannya di situ ada pesan-pesan religi yang harusnya sudah ada sejak dini. Nah, rahasia-rahasia penting inilah yang akan kita ungkap satu persatu sehingga budaya nimbang bunting dan macohol ini bisa dilestarikan. Yang pertama, nimbang bunting tadi sudah disampaikan oleh Mang Amin sedikit. Siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana acara ini. Nimbang bunting itu dalam bahasa Palembang, bahasa Indonesianya adalah upacara nuju bulanan. Mengapa nuju bulan? Karena di usia kandungan 7 bulan itu bayi sudah siap dilahirkan. Oleh sebab itu dia perlu doa-doa, dia perlu harapan, kita perlu menguatkan calon ibu dan mendoakan calon bayi dua-duanya supaya sehat, supaya selamat. Upacara nuju bulanan ini, lanjut ya slide-nya. Upacara nuju bulanan ini khusus anak pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi nanti adik-adiknya itu ikut saja dari doa kakaknya. Diselenggarakan oleh kaum ibu. Jadi semua yang bikin acaranya ibu-ibu, yang hadir juga ibu-ibu. Kemudian biasanya siang selepas zuhur atau selepas asar. Biasanya diadakan di rumah orang tua perempuan dan ini dilakukan supaya mendoakan si calon ibu dan calon bayi selamat, sehat, dan tiada berkekurangan. Prosesi nimbang bunting ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, calon ibunya pakai pakaian adat Palembang, didampingi oleh suami, oleh orang tuanya, oleh mertuanya, dan oleh orang tua-tua, neneknya, kakeknya, ya, neneknya ya. Kemudian mendengarkan pembacaan hol yang nanti akan kita bahas, yaitu manakib Syekh Muhammad Saman. Lalu ada acara dulang-dulangan atau suap-suapan, ada acara mandi, dan ada acara ditutup dengan minum suri. Prosesi dulang-dulangan atau suap-suapan ini mengandung makna yang
sangat syarat Bapak-bapak Ibu-ibu yang perlu disiapkan tadi sudah dibicarakan oleh Mang Amin, Pak Ali Anafia, ada ketan kunyit, ikan gabus, iwak adelek ya, udang goreng, daun kucai. Nah, ini disuapkan oleh orang tua, mertua, suami dan kerabat dekat, orang-orang tua, neneknya, bibinya, uaknya ya. Ini merupakan lambang kasih sayang dan masing-masing itu punya makna semua Pak Ibu-ibu. Jadi ketan kunyitnya, ikan gabusnya, udang goreng, semua tadi sudah diuraikan Mang Amin punya makna. Hidangan utamanya tadi ketan kunyit. Nah, ini bukan hanya disuapkan kepada calon ibu, tapi juga dinikmati oleh yang hadir. Tapi sekarang sudah diganti dengan tekwan ya, model gitu ya. Dan ada botekan, ada kue-kue khas Palembang. Kemudian minumannya secang ya, Mang Amin ya, yang sekarang ini tidak lazim lagi diminum. Prosesinya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara semua, ini ada pakai telesan, kemudian dilulur pakai bedak dingin, dimandikan, ada masukkan telur, disambut dari bawah, kemudian dikelilingi nasi gemuk, nasi uduk. Lalu diperebutkan nasi uduknya ini untuk ibu-ibu yang belum hamil ya, belum mendapatkan keturunan. Kemudian dililitkan kain panjang sambil berdoa. Kemudian menginjak ranting pepaya. Nanti bunyi dia cekrek. Nah, itu menandakan nanti mudah melahirkan. Kemudian sang suami membelah kelapa muda atau dogan, lalu berganti pakaian. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu yang utamanya pada kegiatan ini adalah macohol. Macohol itu ada dasarnya Bapak Ibu-ibu, ini sabda Rasulullah SAW, "Inda zikril aulia tanzilur rahman." Artinya ketika hikayat itu dibacakan, hikayat keramat waliullah, maka akan turun banyak rahmat. Jadi tidak sembarangan orang Palembang itu mengadakan acara macohol. Macohol ini sudah dibawa sejak zaman raja-raja. Maco artinya membaca, haul itu artinya 1 tahun. Artinya ini hall yang dibaca itu adalah hallnya Syekh Muhammad Saman. Biasanya setiap tahun meninggalnya beliau, yaitu tanggal 2 Zulhijjah. Tapi orang Palembang mengadakan macohol itu identik dengan upacara nuju bulanan. Juga bisa dikaitkan dengan nazar. Ada nazar tertentu, maka orang Palembang membaca hall. Yang dibaca itu adalah kisah hidupnya Syekh Muhammad Saman. Sejarah hidupnya Syekh Muhammad Saman. Ini ada dasarnya di dalam Al-Quran. Qad qasasna wa rasulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rasulam lam naqsushum alaika. Jadi kami telah mengutus rasul-rasul, sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul itu dari rasul-rasul itu yang tidak kami, ada pula yang tidak kami kisahkan kepada mereka. Jadi hall ini itu manakib ini Bapak-bapak Ibu-ibu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Kita membaca kisah-kisah Ashabul Kahfi, kita membaca kisah Nabi Musa, kita membaca kisah Rasulullah, itu semua mengenai manakib. Nah, manakib yang dipilih oleh keturunan orang Palembang untuk mendoakan ibu dan cabang bayinya adalah manakib Syekh Muhammad Saman. Kenapa dipilih manakib Syekh Muhammad Saman? Kita lihat dulu penulisnya Pak Ibu. Manakib Syekh Muhammad Saman ini ditulis salah satunya oleh Syekh Kemas Muhammad Azhari bin Abdullah. Adalah seorang ulama, seorang sufi, seorang murabbi, juga seorang penyair yang hidup pada 1856 sampai 1932. Judulnya Manakib Syekh Muhammad Saman Al-Madani yang terbit di Mekah tahun 1913 beraksara Arab Melayu. Kemudian terbit kembali, ini yang saya copy di bawahnya, itu tahun 2012 dan tahun 2017. Itu yang diterbitkan kembali. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, di dalam kitab manakib ini terbagi 10 bagian. Yang pertama pembuka dari halaman 13 sampai 17 mengenai pentingnya membaca manakib, bahwa ketika membaca manakib Syekh Muhammad Saman ini akan mendapatkan rahmat yang banyak, baik bagi ibunya, anaknya, juga bagi yang hadir pada masa itu. Sehingga tuan rumah biasanya menyiapkan gelok, wadah itu untuk diisi air putih, air minum,
dan itu biasanya untuk dijadikan obat. Ya, setelah baca hol itu biasanya diambil, dibagikan, dan disimpan untuk obat. Kemudian pada halaman 17 sampai 23 dia berisi masa kecil Syekh Muhammad Saman yang sangat luar biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Misalnya saja ketika beliau makan, itu makanannya masih ada, sampai orang tuanya heran, kenapa makanannya masih ada, padahal dia sudah kenyang. Lalu ditanyakan pada gurunya, ternyata kata gurunya, jangan khawatir, anak kamu ini adalah wali Allah. Jadi ketika masih kecil, gurunya sudah tahu bahwa Syekh Muhammad Saman adalah wali Allah. Kemudian pada bagian ketiga mengenai keistimewaan dari Syekh Muhammad Saman. Tadi bagian belum. Ini ke-6. Bagian ketiganya mengenai masa keistimewaan saat beliau dewasa, yaitu di halaman 23 sampai halaman 27. Ketika beliau dewasa itu senang berkholwat, beliau rajin ziarah ke Baqi, ke makam sahabat-sahabat Rasulullah, ke makam istri-istri Rasulullah untuk mendapatkan rahmat. Beliau juga mendawamkan zikir. Lalu beliau didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal jaraknya jauh. Syekh Abdul Qadir Jailani itu lahir 1077. Beliau, Syekh Muhammad Saman, lahirnya 1778 ya. Nah, itu didatangi dan diberikan jubah putih. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kamu sekarang sudah harus ganti baju. Kemudian beliau mendapat pesan dari baginda Rasulullah SAW untuk meneruskan berdakwah dan mempopulerkan Thariqah Samaniyah. Lalu bagian berikutnya yaitu halaman 27 sampai halaman 38 berisi wasiat dan pesan-pesan Syekh Syekh Muhammad Saman. Pesan-pesannya itu antara lain kalau mau naik derajat, bacalah berturut-turut doa tertentu ya yang dibaca 4 kali, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu biasanya dibaca habis subuh, dan itu terus-menerus diijazahkan oleh orang-orang yang sudah mengambil Thariqah Samaniyah, seperti antara lain abah saya, dengan doa Allahumma ufir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jebur ummata Muhammad. Ketika itu dibaca 4 kali, maka insya Allah kita dibebaskan Allah dari kesusahan dan insya Allah mendapat banyak rahmat. Lalu kurnia Allah kepada Syekh Muhammad Saman itu terdapat di halaman 38 sampai 40. Ada keistimewaan-keistimewaannya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6, lanjut, adalah mengenai keramat-keramat Syekh Muhammad Saman yang sebenarnya banyak di kitab-kitab yang lain yang lebih banyak lagi, tapi di kitab ringkasan ini ada beberapa keramat Syekh Muhammad Saman yang ketika ini dibacakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu akan menggugah yang hadir, terutama ibu yang sedang hamil itu, dia anaknya kepengen jadi yang soleh, anaknya kepengen jadi yang to'an, anaknya kepengen kira-kira sifatnya itu nular dari sifatnya Syekh Muhammad Saman ini. Salah satu keramatnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya kita sama-sama ingin mendapatkan berkah dari beliau, misalnya ada seorang syekh yang akan berangkat ke satu negara, kemudian dihadang topan di tengah jalan, lalu beliau ingat, beliau tawasul, beliau menyebut nama ya Saman, ya Saman, ya Saman. Kemudian ada 2 orang yang datang memegangi kapal yang besar itu sehingga tidak digoncang gelombang. Kemudian selamatlah kapal itu. Nah, ini dengan wasilah Syekh Muhammad Saman. Kemudian berikutnya ada seorang syekh yang mau berangkat haji, Bapak Ibu, kapalnya nyangkut di karang. Lalu dia tawasul kepada Syekh Muhammad Saman. Kemudian terbebaslah kapalnya itu dari karang. Yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, keistimewaannya adalah ada seorang syekh yang istrinya sulit melahirkan. Nah, mungkin di sini ada ibu-ibu yang sedang menunggu anak untuk dilahirkan. Itu kemudian syekh ini tawasul kepada Syekh Muhammad Saman sambil membacakan tawasul beliau yang sangat populer, wa ja'alana min kulli dhaiqin faraja wa kulli hammin wa bala'im makhraja. Itu dibaca berulang, akhirnya mudahlah dalam melahirkan. Nah, ini yang membuat ibu, calon ibu yang sedang
dibacakan haulnya ini, sedang diadakan acara nimbang bunting ini, akan semangat bahwa nanti ketika saya dari dekat mau melahirkan, ini nih amalannya, insya Allah akan dimudahkan Allah dalam melahirkan. Kemudian yang bagian ketujuh dikisahkan mengenai keramat-keramat beliau ketika masih hidup, ditemui oleh para ulama. Yang kedelapan, keramat-keramat beliau ketika setelah wafat, ada banyak sekali di situ. Lalu yang bagian ke-9 adalah nasab keluarga beliau, yang beliau ini bersambung kepada keturunannya baginda Rasulullah SAW, dan beliau adalah penjaga makam Rasulullah SAW. Yang bagian terakhir Bapak Ibu adalah doa dan tawasul. Jadi doa dari Syekh Muhammad Saman dan tawasul beliau yang tadi saya kutipkan itu alangkah baiknya dibaca dan diamalkan. Insya Allah akan mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai kesimpulan dari sekelumit penelitian saya adalah bahwa macohol dan nimbang ini merupakan adat turun-turun ibadah yang sebenarnya sudah ada dari sejak zaman kerajaan dulu yang dibawa oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani, dan ini terus dirawat, dipelihara, dilestarikan karena begitu syarat dengan makna, begitu syarat dengan doa dan harapan. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ini dan kita sosialisasikan ini, para ibu muda dan para calon nenek yang akan mendapatkan calon cucu ini bisa mengadakan acara ini walaupun tidak sekomplit ya dan semahal apa yang dilakukan orang di zaman dahulu. Itu saja Bapak Ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Jembatan Ampera terang bersinar, di bawahnya perahu berseliweran. Kita hadir dalam webinar, nambah ilmu, nambah para dengan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iza yang telah menyampaikan materinya. Jadi ini tentang nimbang bunting dan macohol. Di kolom chat itu kita lihat ada beberapa komentar serta ya. Ada nama lain kalau di daerah lain. Jawa Tengah ada yang namanya Mitoni, di Cirebon tadi dari Pak Didi juga ada nama lain. Dan di Palembang ini ada budaya kita yang tinggal di Palembang namanya nimbang. Tapi kalau saya lihat sekilas dari daerah lain itu biasanya ada unsur mungkin dia akan bisa jawab nanti kira-kira kenapa bunting. Oke. Tapi siang tadi. cek. Ya. Masih ya? Mohon maaf karena tadi ada gangguan. Mana kok? Apakah terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas, jelas. Ya, jelas. Jadi saya sedikit ulangi sebelum masuk ke ini, Ibu Pudentia ini merupakan dosen UI,
lulusan dari S1 Fakultas Sastra UI, lanjut di Pasasana UI dengan riset 7 bulan di Leiden, dan sandwich S3-nya, sandwich UI dengan California, Berkeley, USA, dan Universitas Leiden, Belanda. Sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Pusat. Nah, jadi itu sekilas tentang Ibu Pudentia. Berikutnya Ibu Pudentia akan menyampaikan materi beliau dan waktunya sekitar 10-15 menit. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga semua dikaruniai kesehatan dan kebaikan semua. Terima kasih atas undangan yang disampaikan pada saya. Mohon maaf saya baru bisa bergabung jam 11 karena pas rapat dengan untuk warisan budaya tak benda ini, jadi saya selang dan semoga masih bisa diterima dan kita bisa bergabung bersama di dalam forum ini. Puji dan syukur kita semua bisa bertemu. Katanya salam dan hormat ya Bapak dan Ibu, kuatkan tali persaudaraan yang manis, maju terus pantang mundur, rasa sayang harus dirasakan terus. Bapak dan Ibu, saya coba untuk mengenalkan juga di sini Asosiasi Tradisi Lisan dengan kegiatan tradisi lisannya dan apa yang perlu kita perhatikan bersama mungkin untuk mengingat mengenai tradisi lisan ini. Boleh saya share ya, share screen? Pak host ini bisa saya share? Bisa ya Pak? Oke, saya share. Sudah bisa terlihat? Terlihat Bu. Ya? Sudah Bu, sudah Sudah terlihat. ya, sudah bisa, sudah cukup jelas? Iya, cuma dilebarkan saja Bu. Iya, oke. Sudah bisa ya? Sudah. Cukup ya? Ya Bu, cukup Bu. Baik, terima kasih. Jadi pada saya dipesani ini dengan judul Menyusuri Kasana Budaya Batang Hari 9. Sebetulnya tadinya saya ingin menyampaikan juga warisan-warisan budaya tak benda yang sudah diusulkan oleh Provinsi Sumatera Selatan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Tapi kemudian saya mendengar juga beberapa, saya lihat mungkin hal itu bisa dilihat pada catatan ya, pada catatan berikut, tapi mungkin hal-hal berikut ini yang cukup penting untuk saya sampaikan, lebih penting daripada saya mengatakan berapa saja yang sudah ditetapkan, karena Sumatera Selatan sudah menetapkan berbagai warisan budaya termasuk tahun ini juga, dan yang terdiri dari 5 domain ya, 5 domain. Yang pertama adalah tradisi lisan, domain yang kedua adalah seni pertunjukan, domain yang ketiga adalah ritual dan festival, domain keempat pengetahuan mengenai alam dan lingkungan, kemudian domain kelima adalah kemahiran atau craftsmanship gitu, seperti tenun, songket ya, dan makanan-makanan atau kuliner-kuliner tradisional. Saya kira ini saya bisa lanjut saja. Saya mewakili Asosiasi Tradisi Lisan. Ini satu asosiasi NGO non-profit yang sudah terakreditasi di UNESCO. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan semua bisa bergabung di sini. Mohon maaf tadi saya tidak bisa menyapa satu persatu, tapi salam hormatlah untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, dan juga salam hangat saya untuk Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Selatan, Pak Suhardi, Pak Dr. Suhardi, yang telah mengundang saya, mengupayakan untuk mengundang saya pada kesempatan ini. Semoga teman-teman di sini bisa bergabung bersama Oral Tradition Association atau Asosiasi Tradisi Lisan yang akreditasinya internasional, yaitu UNESCO accredited, dan kita merupakan asosiasi ini merupakan mitra pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau kita melihat
tradisi lisan di sini sebenarnya kita coba merevisit tadi sudah juga saya mendengar dua paparan dari Pak Hanifah dan Bu Izah, ya, bagaimana kekayaan tradisi itu begitu luar biasa dimiliki oleh komunitas dan dihidupi juga oleh komunitas dan menghidupi komunitas. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, sebetulnya kalau kita tidak bisa menjaga tradisi-tradisi ini, kekayaan tradisi ini yang merupakan aset untuk pembangun bangsa, maka sebetulnya hilang juga peradaban. Hilang terancam punah, punahnya tradisi, maka punah juga peradaban sebetulnya. Nah, sementara kita tahu pada saat ini kita itu berada di dalam dunia yang sangat homogen. Misalnya saja secara secara sederhana ya, di mana-mana di setiap kota kalau kita mendarat ke satu kota dari satu kota lain kita akan menemukan kuliner yang sama gitu ya. Kuliner misalnya McDonald atau Kentucky Fried Chicken itu di mana-mana itu kita bisa jumpai di sepanjang jalan. Jadi sudah sangat homogen, anak-anak kita suka dengan ayam yang seperti ini. Juga misalnya dengan musik-musik atau film-film dakor ya, jadi dari drama Korea gitu. Itu juga kita sudah terdorong ke suasana yang homogen, yang sama gitu. Justru yang kekhasan, yang unik-unik ini sudah semakin hilang. Karena itu kita katakan kita kehilangan banyak suara bumi, suara kebanyakan dari masyarakat adat, dari komunitas lokal. Seperti yang baru saja disampaikan oleh salah seorang direktur di Direktorat Jenderal Kebudayaan, katakan di masyarakat Sumatera Barat misalnya sudah kehilangan makna, kehilangan banyak bangunan-bangunan rumah-rumah gadang. Nah, kehilangan rumah gadang ini bukan hanya fisiknya kan, tetapi juga simbol, filosofinya, kegiatannya, event-event yang dilaksanakan itu juga ikut menghilang. Nah, ini tidak berlaku hanya di satu daerah, tapi sudah sangat umum berlaku di mana-mana sebetulnya. Suara dari masyarakat lokal, suara dari komunitas lokal ini mulai menghilang. Sementara ribuan budaya dan bahasa manusia yang begitu beragam, dan tentu saja dengan tradisi lisan yang mereka pelihara. Kalau di Indonesia kita punya 780-an bahasa ya, bahasa daerah, 500 lebih suku bangsa yang mendiami sekitar kita dari 17.000 pulau ya, ada banyak yang tidak bernama, tapi begitu rupa geografi, geografinya, kemudian alam flora fauna yang begitu beragam, dan tradisi yang begitu beragam itu yang dipelihara itu dikalahkan hanya oleh suara yang dominan tadi, suara satu yang saya sampaikan yang homogen tadi, yang telah menyebar sampai ke pelosok-pelosok. Nah, bukannya mencapai kesatuan yang hidup dalam keragaman, jadi keragaman itu tadi malah hilang, tetapi kita cepat sampai justru kepada satu homogenisasi atau satu warna saja. Gitu. Misalnya ya semua anak muda tidak ada yang tidak kenal misalnya drama Korea, musik Korea dan segalanya seperti itu. Nah, dalam hal ini saya menyatakan ini tidak berarti saya kemudian anti pada hal-hal yang baru, hal-hal yang modern. Akan tetapi perimbangannya ini yang sebetulnya kurang tepat gitu. Jadi perimbangan antara apa yang datang dari luar, apa yang merupakan hal-hal yang dianggap sebagai modern ya, sebagai bagian dari budaya modern ini tidak diimbangi dengan sesuatu yang berasal pengetahuan dan pengalaman kita dalam dunia tradisi. Nah, sementara kita tahu bahwa tradisi lisan itu mempunyai fungsi dan peran yang begitu luas. Peran utamanya adalah menjaga sebetulnya kesehatan tanah itu kebaikan ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang subur, jadi kesuburan tanah. Maaf, Ibu, dan masyarakat yang sedikit, Bu. Ya. Ada permintaan dari peserta untuk men-slideshow-kan tampilan Ibu supaya lebih jelas. Oh ya, sebentar. Terima kasih, Bu. Sudah? Ya, Bu. Oke.
Ini tadi ya, yang ini yang terancam punah. Kalau sebelumnya hanya gambar ya. Ini, saya kira ini awal. Kemudian ini logo tradisi lisan. Ya, yang terakreditasi di UNESCO. Ya. Ini alamat kami. Kemudian ini ya, yang saya sampaikan tadi bahwa keunikan, keberagaman, keragaman, keperbedaan yang khas dari masing-masing di wilayah kita itu hilang oleh satu hal yang sifatnya sangat homogen, sangat umum gitu ya, sangat tuh. Di bidang kuliner terutama kita bisa lihat, bidang musik juga demikian ya. Nah, kita sampai kepada sebetulnya fungsi peran tradisi lisan itu apa? Sebetulnya memiliki peran utama itu menjaga kesuburan tanah dalam pengertian lingkungan hidup dan masyarakat itu terjaga karena dalam tradisi itulah resep untuk merawat tanah diabadikan dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh dunia sebetulnya ya, di UNESCO kita sering berdiskusi mengenai ini, berusaha untuk mempertahankan atau berhubungan kembali dengan tradisi-tradisi lisan yang mereka miliki karena untuk mempertahankan kembali identitas, ikon, karakter khas ya, dan ikatan-ikatan mereka dengan tanah, dengan lingkungan, dengan habitatnya, dan kemampuan untuk menentukan nasib sendiri. Jadi artinya apa yang ingin mereka kehendaki, apakah mereka ingin menempati satu rumah adat dengan segala komunitasnya seperti itu, ataukah mereka ingin berubah, atau ada tradisi-tradisi tertentu yang masih ingin dipertahankan dan sebagainya. Ini adalah satu peran yang diemban oleh tradisi lisan sebetulnya. Nah, apakah yang berarti bahwa dengan hilangnya tradisi lisan ini hilang peradaban? Ya, betul. Karena ini memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi kemanusiaan. Bahkan saya berulang kali mengatakan, kalau ada satu maestro tradisi itu meninggal, itu sama saja seperti kita dalam bahasa Inggrisnya library on fire gitu ya. Jadi satu perpustakaan, satu khasanah, ensiklopedia dan perpustakaan mengenai suatu komunitas, mengenai satu bangsa itu ikut hilang bersama orang tersebut. Nah, ini yang sangat penting karena kita selalu berkejaran dengan waktu. Dalam pengertian gini, seorang maestro misalnya, seorang maestro dari Batanghari 9, saya kita tahu ya, kita ada juga ada gitar Sahilin misalnya, kemudian ada dari Besema dengan guritan ya. Nah, kalau dia meninggal tapi belum sempat mewariskan lagi tradisinya, ya hilang semua bersama orang tersebut kan. Kalaupun kita bisa melakukan dokumentasi atau rekaman atau mempublikasi buku ya seperti yang sudah dibuat oleh Pak Suhardi ya dengan disertasinya mengenai guritan ini, tetapi itu kan selesai di situ. Sementara pewarisannya bagaimana? Apakah sudah dilakukan gitu? Apakah sudah terjadi proses tersebut? Jadi kita dapat mengatakan tadi seperti library on fire, ini terbakar semua, hilang semua kalau kita tidak sempat menyimpannya, tidak sempat meneruskannya. Nah, semakin banyak suara yang dapat didengar sebetulnya, suara-suara tradisi ya maksudnya, dari berbagai pelosok daerah kita, maka semakin besar kemungkinan kita untuk dapat mempertahankan pilihan-pilihan, berbagai pilihan kolektif kita untuk tetap hidup. Dan semakin besar kemungkinan kita untuk menghadapi yang disebut dengan blind spot gitu ya, cultural blind spot yang sama. Jadi begini maksudnya, anak-anak muda kita sekarang barangkali, bukan barangkali, sebagian besar sebetulnya sudah di kota-kota terutama sudah menghadapi yang namanya cultural blind spot. Mereka tidak kenal lagi tradisinya, mereka tidak paham lagi karena mereka sudah masuk ke dunia yang baru yang tidak memperkenalkan tradisi-tradisi ini di sekolah karena materi kurikulum di sekolah pun sangat sedikit untuk tradisi-tradisi lisan ini gitu.
pengenalan mengenai sastra misalnya, itu tidak banyak untuk memperlihatkan misalnya ada sastra dari daerah Gorontalo, Tanggomo misalnya. Mungkin hanya dikenal di daerah Tanggomo atau di kalangan mahasiswa yang mengambil kuliah-kuliah folklore atau kuliah-kuliah tradisi. Tetapi sebagian besar yang lain untuk masyarakat Indonesia mungkin nggak kenal bahwa Tanggomo itu adalah puisi yang sangat indah, yang begitu banyak nasihat yang berbeda dari puisi-puisi barat yang ada di Gorontalo. Nah, ini sebagai contoh. Contoh yang paling ekstrim adalah Lagaligo. Lagaligo dari Sulawesi Selatan. Dia dikenal di seluruh dunia. Tetapi beberapa mahasiswa saya tes saja gitu ya, beberapa kali saya tes. Kenal nggak Lagaligo? Ya, ada yang bilang katanya pernah dengar tapi nggak tahu. Ada yang bilang apa ya itu? Dan sebagian orang yang secara umum nggak kenal apa itu ya Lagaligo. Padahal Lagaligo itu pertama dia udah menjadi memory of the world karena dia merupakan kekayaan yang luar biasa untuk Indonesia. Hasanah puisi terpanjang di dunia, ternyata lebih panjang dari Homerus itu. Dan dia sudah menjadi juga dia berkeliling ke seluruh dunia. Jadi ini tapi dikelilingkan oleh sutradara Robert Wilson orang Amerika dengan Rhoda Grower. Mereka sangat menghargai itu dan keliling. Sementara banyak orang Indonesia tidak mengenalnya. Jadi ini apalagi anak-anak muda. Jadi ada cultural blind spot, ada satu hal yang hilang di sini dalam pengetahuan anak-anak kita. Nah, jadi di sini sebetulnya dengan tradisi lisan kita menjaga marwah bangsa. Menjaga tradisi lisan tetap hidup itu berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan, religi, praktek-praktek ritual, pengetahuan, simbol-simbol, filosofi dan nilai-nilai baik ya, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lebih muda. Saya selalu mengatakan bila masyarakat masih memiliki tradisi itu, berarti tradisi itu berguna untuk masyarakatnya. Dan pasti dia tidak bertentangan dengan apapun, norma-norma apapun, termasuk dengan norma agama. Sebab bila tradisi itu masih hidup, pasti itu sudah melewati seleksi yang masyarakat sendiri mengatakan itu berguna. Jadi tidak ada konflik di sini sebetulnya. Nah, untuk mengumpulkan tradisi ini juga artinya akan memungkinkan masyarakat adat dan komunitas lokal pemilik tradisi itu untuk mencatat kehadiran bersejarah mereka di dalam dunia ini, di dalam catatan kenegaraan mereka dan dalam hubungan budaya dan spiritual dengan hal-hal yang melingkupinya, dengan lingkungan, dengan tanah, dengan geografi, dengan situs alam, sakral, pemakaman, tempat nenek moyang, ya, leluhur kita, landscape budaya, dan yang sekarang disebut sebetulnya dengan kita perhatikan ekosistem budaya yang menunjang tradisi itu tetap hidup. Ya. Oke, berikut. Jadi yang ingin saya bagikan di sini sebetulnya adalah bahwa Bapak Ibu yang semuanya punya menjadi pewaris dan menjadi penjaga dari Khasanah Budaya Batanghari 9 untuk Khasanah Budaya di Sumatera Selatan ini, kiranya mulai memikirkan bagaimana kita melakukan preservasi, bagaimana kita melakukan revitalisasi barangkali, karena tidak semuanya perlu direvitalisasi. Tetapi ada bagian-bagian tradisi yang perlu direvitalisasi. Misalnya, apakah geguritan itu perlu direvitalisasi? Karena mungkin kita mesti bikin filmnya, kita mesti memasukkan itu di dalam materi kurikulum lokal yang tidak hanya sebetulnya hanya dalam kurikulum lokal, tetapi juga kurikulum untuk lebih luas, atau kita memasukkannya juga di sebagai dalam pewarisan, ya, bagaimana pewarisan itu dilaksanakan dengan cara alamiah dan dengan cara juga melewati dunia perguruan tinggi atau dunia sekolah dan sebagainya. Nah, ini berbagai hal yang mungkin nanti dapat kita diskusikan lebih lanjut di dalam forum tanya jawab. Saya kira hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk pembuka Khasanah ini. Mohon maaf bila terkesan terburu-buru dan sangat lambat. Terima kasih atas segala perhatian Ibu dan Bapak semuanya.
Terima kasih kepada Ibu Pudentia. Jadi beberapa hal yang penting yang saya catat tadi, misalnya ada cultural blind spot, bahwa kita yang terdiri dari 17.000 pulau, lebih dari 5.000 suku, itu semakin menuju homogenitas, sehingga ada beberapa tradisi dan juga kekayaan daerah yang hilang dan tidak diajarkan lagi kepada penerus. Oke. Bapak dan Ibu peserta seminar, kita masih ada satu pembicara lagi, yaitu Pak Aufa. Nah, hanya saja beliau adalah Kadisbud. Hanya saja dalam kesempatan ini beliau akan diwakili oleh Pak Dr. Andes Ahmad Rapani, MSI. Pak Rapani, bisa mendengar suara saya, Pak Rapani? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bisa, Pak Rapani. Bisa, 10 ya. menit, Pak ya. Oke, terima kasih. Langsung ya. Siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rizky Turama selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mewakili Kepala Dinas karena beliau ada tugas yang tidak bisa diwakili oleh orang lain. Saya akan mulai dari ini saja ya, dari apa yang diungkapkan oleh Pak Malan Abdullah tadi, senior kita tadi, bahwa nilai-nilai agama itu jika sudah menjadi pandangan dunia dan etos di dalam diri kita atau di dalam masyarakat, maka nilai-nilai agama itu akan melahirkan sebuah kebudayaan yang religiusitas ya, bersifat religiusitas. Jadi akan melahirkan wujud-wujud kebudayaan yang religiusitas, baik gagasannya maupun perilaku atau aktivitasnya maupun benda-benda budayanya seperti situsnya, kemudian fitur maupun artefak-artefak yang ditinggalkannya. Hal itu yang kita sadari oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Kebudayaan ini ada dua pekerjaan, satu pekerjaan urusan kebudayaan, kemudian yang kedua urusan tentang pariwisata. Nah, di dalam urusan kebudayaan ini ada panduan kerja kami yang utama, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Khususnya ini kalau dalam pembicaraan kita, topik kita pada siang hari ini, khususnya mengenai objek pemajuan kebudayaan tradisi lisan, objek pemajuan kebudayaan manuskrip, dan OPK bahasa. Kemudian kita juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk urusan kebudayaan juga berpatokan pada Undang-Undang Cagar Budaya. Nah, kemudian di tataran daerah kita punya Perda, Sumatera Selatan sudah memiliki Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan daerah. Khususnya ya di dalam Perda tersebut ada pasal-pasal kebahasaan, kesastraan, kemudian pasal-pasal kepustakaan dan naskah kuno. Jadi di dalam Perda itu sudah diatur mengenai hal-hal itu. Nah, kemudian sejauh mana sekarang pemerintah Sumatera Selatan ini memberikan support ya pada pengembangan wisata religius, khususnya yang berkaitan dengan kesastraan atau kesusastraan. Nah, saya ingin masuk dulu kepada potensi sastra di Sumatera Selatan. Pertama, semua daerah Sumatera Selatan memiliki tradisi lisan, baik berupa cerita rakyat, petatah petitih, prosa liris, syair, pantun, atau sejenis sastra lainnya. Kemudian Sumatera Selatan juga memiliki peninggalan tradisi tulis, baik dalam bentuk prasasti, dalam bentuk batuan, lempengan logam, bahan-bahan keras lainnya, maupun dalam bentuk manuskrip, naskah kuno, lontar, kulit kayu, dan sebagainya. Kemudian naskah dan prasasti tertulis di dalam beberapa aksara. Jadi peninggalan artefak kita yang berupa naskah maupun prasasti itu pertama ditulis dalam huruf Palawa, itu terutama prasasti Sriwijaya. Kemudian aksara ulu atau huruf ulu atau kaganga itu pada manuskrip uluan. Kemudian huruf Jawi atau Arab Melayu itu pada naskah-naskah Islam khususnya masa Kesultanan. Kemudian huruf Jawa
itu ada beberapa piagam kesultanan pada masa awal itu, antara lain piagam Padang Ratu yang ada di museum, kemudian piagam Curup dan sebagainya. Kemudian selanjutnya dukungan pemerintah provinsi, saya ingin masuk saja kepada perda ya, karena kita memiliki perda, tetapi perda ini belum dimaksimalkan oleh seluruh kalangan ya. Memasukkan pelestarian bahasa di dalam perda itu ada unsur pelestarian bahasa, sastra, aksara lokal dalam regulasi kita itu. Khususnya terutama pada pasal 38, pasal 44, nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar bisa mengakses Perda nomor 4 tahun 2015 ini, dan di sana akan lebih jelas lagi unsur-unsur apa saja yang diungkapkan di dalam perda itu. Nah, di dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah melakukan pendokumentasian dan menerbitkan atau mempublikasikan cerita-cerita rakyat. Ada beberapa buku, misalnya seperti buku ini, bisa tampak ya. Kemudian ada buku ini juga mengenai cerita-cerita rakyat. Mengembangkan cerita rakyat dalam seni-seni pertunjukan, kita melakukannya di objek-objek wisata ya, atau destinasi wisata. Ikut mengembangkan Dulmuluk sebagai teater yang berbasis teks sastra lama ya. Kemudian mengusung beberapa jenis sastra lama Sumsel menjadi WBTB. Tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Pudensia bahwa Sumatera Selatan banyak ya, seperti Uritan, Senjang, Warah-Warah, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan redokumentasi. Kita memiliki, Sumatera Selatan memiliki naskah sastra yang banyak sekali ya. Misalnya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ada sekitar 70 naskah beraksara Kaganga, itu milik Sumatera Selatan ya, dalam tanda kutip milik budaya masyarakat Sumatera Selatan, itu belum terbaca. Saya contohkan di sini, bisa perlihatkan antara lain naskahnya yang sudah kita redokumentasi kembali. Ini kita baca, kemudian ditelaah sehingga menjadi kekayaan sastra kita dan bisa dipelajari oleh para mahasiswa yang belajar tentang naskah-naskah kuno atau kebudayaan Sumatera Selatan pada umumnya. Perlu digarisbawahi bahwa huruf ulu, aksara ulu yang seperti ini saya kenalkan di tag name saya, sudah menggunakan aksara ulu, itu sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Sumatera Selatan. Sehingga sebetulnya kita perlu memfollow up apa yang sudah dilakukan itu. Kita semua ya, tidak hanya pemerintah. Jadi apa yang dilakukan pemerintah Sumatera Selatan, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sesungguhnya merupakan upaya kita untuk memperkuat karakter kesusastraan Sumatera Selatan sehingga dapat menjadi salah satu identitas Sumatera Selatan. Jadi sastra Sumatera Selatan itu kita angkat sedemikian rupa sehingga dia jelas bisa menjadi identitas Sumatera Selatan. Seperti cerita-cerita Puyang, yaitu banyak sekali di seluruh daerah kita. Nah, identitas ini seperti kata Ibu Pudentia tadi adalah sesuatu yang unik ya, sebagai pembeda dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Apabila identitas ini kita kembangkan, dia akan menjadi potensi ekonomi dan bisa bermanfaat bagi ya. Waktunya 2 menit lagi, Pak. Iya, siap. Tinggal sedikit lagi. Jadi artinya komoditas itu bisa kita jadikan sebagai investasi. Kebudayaan itu adalah investasi, itu kata UNESCO ya dalam artikelnya tahun 2010. Kebudayaan itu investasi, tetapi dia rawan punah, karena itu perlu dilindungi seperti kata Ibu Pudentia tadi. Nah, Sumatera Selatan sejak masa Sriwijaya sesungguhnya sudah memiliki sastra yang bersifat religius tadi. Religiusitas sastra itu sangat kuat. Prasasti-prasasti Sriwijaya itu ada doa-doanya, kemudian pada masa Kesultanan keislaman ya, dominan naskah-naskah Islam kuat. Jadi religiusitas itu sebetulnya sudah menjadi darah dagingnya masyarakat Sumatera Selatan. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Oleh karena itu sastra ini ya, unsur sastra ini perlu kita kembangkan bersama
di dalam untuk kepentingan kami ya tentu saja untuk kepentingan pengembangan sebagai komoditas pariwisata. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rapani atas materi yang sudah diberikan. Satu poin penting itu tadi bahwa sebenarnya pemerintah daerah juga sudah mengakomodasi upaya-upaya pelestarian budaya Sumatera Selatan terutama. Oke, Bapak dan Ibu peserta seminar, kita masih ada sesi tanya jawab, tapi karena mungkin hanya tinggal 10 menit lagi ya waktunya, jadi saya harus menyampaikan dulu, tadi sudah ada yang menitipkan pertanyaan. Pertanyaan ini dari Pak Supriyadi, ditujukan kepada Pak Kiai Haji Mal'an Abdullah. Jadi Pak Supri bertanya, bila akulturasi budaya Batanghari 9 dengan Islam itu terjadi pada sejak abad 14, nah, apakah ini menunjukkan kemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh kaum Habaib dari Arab itu sudah sejak abad 14? Dan yang kedua dari Pak Supri itu juga bertanya, apakah akulturasi ini juga termasuk budaya Islam Nusantara yang dimaksud oleh PBNU? Pertanyaan ini sekali lagi ditujukan kepada Haji Mal'an Abdullah, tapi juga nanti kalau ada pemateri lain yang ingin menanggapi dipersilakan. Bapak Mal'an, Bapak Kiai Haji Mal'an Abdullah bisa. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Sejauh ini kita tidak punya dasar untuk menyatakan apakah pada tahap yang paling awal, misalnya abad ke-14 itu, sudah ada kontak yang katakanlah dengan yang bersifat langsung dengan tokoh-tokoh ulama-ulama Muslim yang berasal dari Arab. Kita tidak punya dasar untuk menyatakan itu karena itu dia masih terbuka kemungkinannya untuk kita selidiki terus. Dan dalam konteks ini sebetulnya juga sangat terbuka untuk dikaji lebih lanjut karena sejauh ini yang bisa saya lakukan adalah masih pada tahap-tahap kajian yang sangat dasar saja. Kita terlambat mendokumentasikan atau menstudi perkembangan Islam di sini dan saya mencoba itu. Paling banyak dipelajari dari sudut kajian Islam dan kaitannya dengan budaya adalah pada era kesultanan. Saya mengambil bingkai waktu yang berbeda, yaitu pada masa sebelum kesultanan. Dan karena itu kemudian sumber-sumber seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Ripani, sebetulnya kalau bisa diungkap lebih lanjut, bisa kita berharap ada penjelasan-penjelasan yang lebih jauh yang bisa kita tafsirkan sehingga kemudian sejarah Islam, budaya Islam di Sumatera Selatan, di negeri Palembang bisa semakin terungkap. Kita ketinggalan, Pak. Misalnya, ternyata yang mengungkap mengenai kontrak sosial antara Demang Lemardaun dan Sangsa Purba itu justru orang dari tempat lain, orang Riau misalnya. Dan ini sesuatu yang harus menjadi tantangan kita bersama. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Berikutnya diberikan kesempatan untuk peserta yang lain bertanya kepada para pemateri kita. Kita ada punya banyak pemateri hari ini. Ada Pak Kiai Haji Mal'an, ada Pak Ali yang lebih akrab disebut sebagai Mang Amin, ada juga Pak Rapani, Bu Pudentia, Bu Izzah. Silakan bisa mengajukan via chat yang ada di Zoom atau juga fitur melambaikan tangan. Apakah ada panitia juga? Host, tolong diberitahu kalau ada yang
memberikan tanggapan. Mohon izin, bisa saya menambahkan Pak Malan tadi? Silakan Pak. Jadi benar kata Pak Malan bahwa kita memang perlu banyak lebih mengkaji ya. Di dalam naskah-naskah ulu yang saya jumpai beraksara Kaganga, itu banyak sekali muatan tentang Islam, tetapi kita tidak mempelajarinya karena kesulitan membaca aksara itu ya. Di Museum Balaputra Dewa misalnya ada naskah tentang Islam ya, tentang Nabi Muhammad, bercerita tentang Nabi Muhammad, siapa orang tuanya, siapa bapaknya, apa yang dibawanya dan seterusnya. Itu ditulis dalam aksara ulu menggunakan bahasa Jawa. Nah, artinya begini, keunikannya begini. Multikultur kita sudah berjalan sejak dahulu kala. Jadi mungkin naskah itu dipergunakan ketika Kesultanan Syiar Islam, naskah itu dipergunakan untuk masyarakat uluan yang berbasis komunitas Jawa. Jadi diaspora Jawa ada di sana. Nah, sehingga mereka diaspora Jawa itu menggunakan aksara ulu karena di lingkungannya menggunakan aksara ulu. Artinya ada multikultur di situ. Multikulturalisme kita sudah di Sumatera Selatan sudah terjalin sejak dahulu kala, dan itu modal sosial kita, bahwa selama ini kan kita tidak punya konflik sosial, artinya konflik sosial kita rendah. Sejak dulu itu dibuktikan lewat naskah itu. Saya rasa itu tambahan saya. Terima kasih. Sekarang tak unmute, tadi di unmute. Silakan kembali ke moderator. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Rizky, teruskan. Kalau tidak ada atau belum ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada yang banyak memberikan saran, masukan, terutama di chat yang ada di webinar ini. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan bahan pertimbangan kebijakan dalam melestarikan budaya, terutama tradisi lisan yang tadi dikatakan Bu Pudintia sudah banyak yang akan mengalami kepunahan begitu. Ya, silakan Pak Rizky. Di chat juga ada pertanyaan itu untuk Bu Izzah kayak sepertinya. Di chat. Bu Izzah. Tapi ternyata ngocehnya belum tak unmute. Belum tak mute. Di chat ada pertanyaan itu sepertinya. Saya ikut belum? Tidak. Ikut. Sibuk ngatur itu. Ya, itulah yang di sini. Ada ranah di KPK. Di KPK memang aktif sih di situ. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Mas Rizky belum nyambung ya. Ada pertanyaan mengenai upacara 4 bulan karena itu ada hubungannya dengan peniupan ruh. Kalau di dalam budaya Palembang tidak ada upacara 4 bulanan. Karena yang ada hanya 7 bulan, karena memang di 7 bulan itu karena di 7 bulan itu bayi sudah siap untuk dilahirkan, sehingga calon ibu itu perlu disupport, didoakan, dimotivasi supaya tidak merasa takut ketika menghadapi kelahiran, dan juga mendoakan ibu dan bayinya dalam keadaan selamat. Itu saja Bapak Ibu.
Rizky ya, Rizky. Moderator. Pak Rizky. Jadi makan di mana? Moderator. Oh, Pak Rizky. Mungkin diambil alih Bu Iza. Ya, Pak Rizky ada gangguan. Ada gangguan. Ambil alih aja. Ambil alih Bu Pak Suhardi aja. Aku pas makan. Ada gangguan Ingat, internet. Kalau kamu ingat mesti kamu bawain aku bakwan atau tahu gitu. Iya. Silakan Bu Zahra Alwi. Ya, baik. Kita akhiri Bapak ya. Pak Suhardi. Selesai ya Pak Suhardi? Ya. Selesai ya? Baik. Terima kasih moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada peserta webinar yang telah mengikuti webinar kita hari ini. Terkhusus terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat pelestarian budaya Hari Sembilan yang sangat religius. Mudah-mudahan webinar kita hari ini memberikan berkah kepada kita semua dan dapat melestarikan serta mengembangkan budaya Batang Hari 9 di masyarakat. Amin. Kita akhiri dan kita tutup webinar kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah foto bersama ini Pak Suhardi. Pak Suhardi. Sudah foto bersama? Videonya foto. Ya. Siap ya. 1, 2, 3. Slide pertama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Baik. Terima kasih panitia, narasumber yang hebat-hebat. Terima kasih. Alhamdulillah, sampai jumpa. Mohon pamit, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih informasinya, ilmu-ilmunya, narasumber, jazakumullah. Mudah-mudahan bertambah dan terobati rindunya dengan kota Palembang. Semakin kami jauh di mata yang dari Mekah. Kita juga di sini ada Kemas, Keluarga Masyarakat Sriwijaya dari kota dari Provinsi Selatan, dari Jambi, dari Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Ada persatuannya juga. Dan kebetulan kita sebagai pengajar BIPA dan juga masyarakat Saudi di Mekah. Apalagi waktu kemarin kita dibutuhkan oleh pemerintah Saudi waktu Asian Games untuk mengetahui keadaan kota Palembang. Nah, salah satunya Batang Hari 9 ini yang kita promosikan dengan rumah bongkar pasang. Dan juga sekarang kita lagi promosi untuk orang-orang di sini untuk kenal tentang kota Palembang. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Malhan. Terima kasih.